Selamat siang Bapak dosen. Perkenalkan, nama saya Fernando Sumpoborang, NIM 24320013. Di sini saya akan membuat video tentang domain kognitif siswa. Video ini bertujuan untuk penuntasan tugas pembelajaran Penjas. Ya, di sini saya akan masuk di materi. Di sini pendidikan memegang peranan penting dalam menciptakan manusia-manusia yang berkualitas. Ya, pendidikan itu sangat penting bagi manusia, baik dalam organisasi maupun siswa, masyarakat, serta sosial lainnya. Kognitif itu sendiri berasal dari kata cognizant, persamaan yang berarti mengetahui. Kognitif dalam artian luas ialah perolehan, penataan, dan penggunaan perolehan. Jadi perolehan yang dimaksud di sini yaitu perolehan ilmu dan penataan ilmu, seperti kita sebagai guru memberikan ilmu atau mengajar atau memberikan materi kepada siswa, dan siswa itu sendiri memperoleh ilmu yang kita berikan pada siswa tersebut. Selanjutnya, kognitif juga bisa diartikan dengan kemampuan belajar atau berpikir atau kecerdasan. Ya, di sini kognitif itu sendiri berkaitan dengan cara kita berpikir atau berkaitan dengan kecerdasan kita atau kemampuan kita untuk mempelajari keterampilan dan konsep baru. Itu untuk mempelajari konsep-konsep baru, yaitu ilmu-ilmu yang siswa dapatkan dari seorang guru. Dan sini juga ada keterampilan untuk memahami apa yang terjadi di lingkungan sekitar. Jadi siswa tersebut mendapatkan ilmu atau melihat sesuatu yang berkaitan dengan ilmu yang diperoleh oleh siswa tersebut, serta keterampilan menggunakan daya ingat dan menyelesaikan soal-soal sederhana. Ya, di sini yang artinya menyelesaikan soal sederhana, yaitu bisa menyelesaikan masalah-masalah dengan sendiri atau bisa memperoleh ilmu dan membuat soal-soal sendiri dan menyelesaikan soal-soal tersebut. Ya, lanjut. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian domain kognitif. Domain kognitif itu sendiri merupakan aspek yang berkaitan dengan proses berpikir. Ya, seperti saya katakan tadi, domain kognitif itu merupakan aspek yang berkaitan dengan proses berpikir atau pemahaman dan pengolahan informasi dalam pembelajaran. Ya, di sini juga ada para ahli yang menemukan pengertian dari domain kognitif, yaitu Bloom. Para ahli Bloom pada tahun 1956. Dia berkata bahwa domain kognitif mencakup berbagai tingkatan berpikir, mulai dari mengingat informasi hingga evaluasi dan penciptaan ide baru. Ya, di sini dia mengatakan bahwa tingkatan berpikir siswa itu mulai dari mengingat informasi, yaitu siswa mengingat informasi yang kita sudah sampaikan, hingga dia mengevaluasi atau mencari kesalahan-kesalahan atau kebenaran atau hal yang penting dalam materi yang kita sampaikan, dan dia bisa menciptakan ide baru yang berkaitan dengan materi yang kita sudah sampaikan pada siswa tersebut.
Di sini dalam dunia pendidikan, domain kognitif sangat berperan penting karena memang memengaruhi bagaimana siswa memahami materi. Ya, di sini pengertian domain kognitif itu sangat berperan penting karena berpengaruh pada siswa, yaitu menurut siswa bagaimana siswa memahami materi serta menghubungkan informasi dan menggunakan pengetahuannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, di sini berperan penting karena dia menghubungkan materi yang kita sampaikan dengan di kalangan masyarakat atau di berbagai tempat dimanapun dia berada, dan materi atau ilmu yang kita sudah berikan dia bisa pergunakan dengan baik dan dia bisa menggunakannya dalam kehidupannya sehari-hari. Kemampuan berpikir yang baik memungkinkan siswa untuk memecahkan masalah. Ya, dia dengan kemampuan yang dia peroleh dari seorang guru, dia bisa memecahkan masalah apapun itu yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari atau yang berkaitan dengan sosial atau tentang apapun itu. Dia bisa memecahkan masalah tersebut, membuat kesimpulan yang jelas dan diterima banyak orang. Nah, di sini dia siswa kemampuan berpikir yang baik membukan siswa untuk mencari masalah, membuat keputusan yang tepat, serta mengembangkan kreativitas. Ya, selain membuat kesimpulan yang baik, menyelesaikan masalah sederhana, dia juga harus bisa mengembangkan kreativitas melalui kreativitas tentang ilmu yang dia dapatkan atau kreatif apa saja yang ia buat. Di sini domain kognitif menurut para ahli yaitu Bloom, dia membagi domain kognitif ke dalam 6 tingkatan, yaitu yang pertama yaitu evaluasi, yang kedua sintetis, yang ketiga analisis, yang keempat penerapan, yang kelima pemahaman, dan yang terakhir itu pengetahuan. Ya, saya akan membahas di tingkatan yang pertama yaitu tentang evaluasi atau evaluation. Di sini evaluasi yang artinya siswa dapat menilai atau membuat keputusan berdasarkan kriteria tertentu. Ya, di sini siswa dapat membuat nilai atau membuat keputusan berdasarkan kriteria tertentu menurut kriteria atau pengetahuannya dia membuat keputusan dari situ. Yang contohnya menilai kelebihan dan kekurangan suatu teori atau metode eksperimen. Dia bisa menilai materi tersebut, melihat kelebihan, kekurangan, atau masalah-masalah atau pokok dasar yang materi yang dia pelajari. Ya, yang kedua yaitu sintesis. Di sini sintesis itu yang artian bahwa siswa dapat menggabungkan berbagai elemen informasi untuk menciptakan gagasan atau konsep baru. Ya, ini di sini berkata bahwa siswa dapat menggabungkan informasi. Di sini bisa berinformasi dari kalangan masyarakat, dari tokoh-tokoh adat, dari orang tua maupun sekolah. Dia bisa menggabungkan semua informasi tersebut dan membuat konsep-konsep baru atau membuat rangkuman atau kesimpulan begitu yang dari materi yang dia dapat. Atau di sini ada contoh lain yaitu menulis suatu rangkuman dengan argumen logis berdasarkan beberapa sumber, baik sumber yang bersumber dari masyarakat, tokoh adat maupun sekolah dan juga orang tua. Ya, di sini kita akan masuk dalam tingkatan yang ketiga yaitu analisis. Analisis yang artian bahwa siswa dapat memecah suatu konsep menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan memahami hubungan antar bagian tersebut. Ya, di sini yang di bagian analisis ini dia mencari
dia mempelajari kembali materi yang sudah dapat dan mencari masalah-masalah yang berkaitan dengan materi tersebut dan membuat konsep baru seperti yang sudah saya katakan tadi, atau menganalisis suatu struktur teks sastra atau membandingkan dua teori ekonomi, yaitu dia bisa mencari dua teori dan menggabungkan dua teori tersebut atau mengkaitkan dengan masalah-masalah yang terjadi. Ya, kita masuk dalam tingkatan yang keempat, yaitu penerapan. Di sini penerapan yang artian bahwa siswa dapat menggunakan informasi atau konsep dalam situasi nyata. Ya, di sini berkaitan dengan informasi nyata, itu informasi yang tidak hoax. Yang berkaitan dengan tidak hoax, di sini siswa dapat menggunakan informasi atau konsep dalam situasi nyata. Yang contohnya yaitu menerapkan rumus dalam menyelesaikan soal matematika. Dia tidak, walaupun dia bisa menyelesaikannya dengan berpikir atau langsung melihat langsung menyelesaikan masalah soal tersebut, tapi ia harus menerapkan rumus supaya lebih jelas dan hasil juga tidak mengkhianati hasil. Ya, di sini kita masuk dalam materi yang tingkatan yang kelima, yaitu pemahaman. Di sini pemahaman itu sendiri berkata siswa mampu menjelaskan kembali informasi dengan kata-kata sendiri. Ya, bagaimana dia memahami tentang materi yang dia peroleh atau materi yang kita sudah berikan, dia bisa menjelaskan kembali dengan kata-kata dia sendiri, yaitu menjelaskan makna dari suatu teks atau menjelaskan fungsi suatu alat dalam sains. Dia bisa menjelaskan kembali artian materi, contoh-contoh, ciri-ciri maupun konsep apa saja yang materi yang sudah berikan pada siswa tersebut. Ya, di sini ada tingkatan yang terakhir, yaitu pengetahuan. Di sini pengetahuan itu sendiri berkaitan dengan siswa mengingat dan mengenali fakta, istilah serta konsep dasar suatu pembelajaran. Di sini siswa mengingat kembali dan mengenali fakta, pengertian serta konsep dasar dalam suatu pelajaran, atau dia harus menghafal rumus matematika, atau dia harus mendefinisikan suatu istilah. Dia bisa mempelajari kembali atau harus menghafal rumus matematika atau mendefinisikan suatu istilah atau pengertian dari materi yang sudah dia pelajari. Di sini jadi itu tingkatan-tingkatan domain kognitif menurut para ahli, yaitu Bloom. Ya, di sini kita akan membahas tentang faktor domain kognitif. Ya, di sini faktor kognitif mempunyai peran penting bagi keberhasilan anak dalam belajar, yaitu faktor kognitif itu sendiri mempunyai sangat peran penting bagi keberhasilan anak dalam belajar, karena sebagian besar aktivitasnya dalam belajar selalu berhubungan dengan masalah, mengingat dan berpikir, di mana kedua hal ini merupakan aktivitas kognitif yang perlu dikembangkan. Dan di sini mengingat dan berpikir seperti yang saya sudah jelaskan tadi, mengingat dan berpikir itu berperan penting atau itu merupakan aktivitas kognitif yang perlu dikembangkan. Faktor yang memengaruhi domain kognitif diantaranya yaitu keluarga, latar belakang pendidikan orang tua, lingkungan sosial maupun di sekolah. Nah, ini yang berkaitan dengan domain kognitif itu tadi, yaitu dia bisa mempelajari ilmu dari sekolah maupun dari masyarakat. Ya,
Di sini ada juga yang saya bahas tentang domain kognitif dalam media pembelajaran. Itu domain kognitif juga sangat berkaitan dengan media pembelajaran karena sangat aktif dalam guru memberikan materi kepada siswa. Itu termasuk juga dalam domain kognitif. Ya, di sini domain kognitif dalam media pembelajaran. Media sebagai wadah yang digunakan dalam proses pembelajaran. Media berperan penting dalam menentukan tingkat keberhasilan suatu proses pembelajaran. Ya, seperti yang sudah saya katakan tadi, domain kognitif sangat berperan penting dalam menentukan tingkat keberhasilan anak atau suatu proses pembelajaran. Media pengembangan itu sendiri adalah proses penerjemahan spesifikasi desain ke dalam bentuk fisik, dan di dalamnya itu meliputi teknologi cetak, teknologi audio atau spesial, teknologi komputer, dan teknologi terpadu. Dari sini juga domain kognitif juga berkaitan dengan teknologi cetak, teknologi audio atau visual, komputer, dan teknologi terpadu. Ya. Dan kawasan pengembangan berakar pada produksi media. Di sini domain kognitif juga berakar dari produksi media. Di dalam kawasan pengembangan terdapat keterkaitan yang kompleks antara teknologi dan teori yang mendorong terhadap desain maupun strategi pembelajaran. Di sini domain kognitif juga sangat mendorong terhadap desain maupun strategi pembelajaran guru dengan siswa. Pada dasarnya, kawasan pengembangan terjadi karena pesan yang didorong oleh isi dan strategi pembelajaran dan juga didorong oleh teori. Ya, di sini strategi pembelajaran itu didorong oleh teori atau materi-materi yang guru sampaikan kepada siswa. Ya, di sini saya akan sampai di sini materi kita. Di sini saya akan menyimpulkan materi-materi yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu tentang domain kognitif. Itu kesimpulannya yaitu domain kognitif merupakan aspek penting dalam pendidikan yang mencakup kemampuan berpikir, memahami, menganalisis, dan mengevaluasi informasi. Teknologi juga berperan penting dalam domain kognitif, seperti teknologi yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari pada zaman ini, yaitu tentang handphone, laptop, komputer, dan teknologi lainnya. Dan tadi kita sudah membahas tentang domain kognitif menurut para ahli, yaitu Bloom. Di materi Bloom tadi menjadi dasar dalam mengelompokkan berbagai tingkatan berpikir siswa, mulai dari mengingat informasi hingga mengevaluasi dan menciptakan ide baru. Faktor kognitif mempunyai peran penting bagi keberhasilan anak dalam belajar. Media pembelajaran itu sendiri berperan penting dalam menentukan tingkat keberhasilan suatu proses pembelajaran. Ya, sampai di sini video saya. Salam dan terima kasih.